Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid An-Nur Prapen yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid An-Nur Prapen yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga dengan hidayah dari Allah kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Semua itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jal. Bahkan kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki kita di masjid ini, ke masjid ini, kecuali semua itu juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk mudah menuntut ilmu pada pagi hari ini. Semoga kita semua tercatat di sisi Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan juga nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, baik secara online maupun secara offline. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal kebajikan yang bisa memperberat timbangan amal kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan, karena memang kajian kita sifatnya adalah tematik, insidentil, sehingga temanya pun juga secara tematik, insidentil. Topik yang akan kami angkat ke permukaan pada pagi hari ini kami beri judul kunci-kunci rizki. Kunci-kunci rizki. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama
bahwasannya salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk mencari rizki, atau diberikannya kita rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap kita pasti ketika kita berdoa kepada Allah, yang kita minta adalah rizki. Salah satunya di antara dalil tentang hal ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah lepas ketika berdoa kepada Allah selalu meminta rizki. Contoh, di antaranya adalah doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita baca setiap selesai sholat subuh atau ketika zikir pagi. Nabi mengajarkan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Doa ini bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 925 di nomor aslinya. Adapun kalau dicetakan terjemahannya nomor 762, doa yang kami bacakan tadi. Contoh yang lain, doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang isi doa tersebut adalah meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doa yang kita baca ketika sholat, saat kita melakukan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ketika sholat, Nabi mengajarkan doa kepada kita, yaitu meminta kepada Allah 7 perkara. Bayangkan, dihitung ya. Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu sebuah doa yang dibaca antara, yaitu dua sujud, duduk di antara dua sujud. 7 perkara dalam doa tersebut yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. 7 doa yang kami bacakan ini riwayatnya Tirmidzi Bapak Ibu. Disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 284. Saya baca ulang ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Baik, artinya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ampuni dosa-dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, cukupi semua kebutuhanku, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Ya, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, berikan aku hidayah, petunjuk, wa'afini, selamatkan aku ya Allah, warzuqni, berikan aku rizki. Ada 7 perkara yang kita minta saat kita berdoa di antara dua sujud. Minta dosanya diampuni, minta dirahmati oleh Allah, minta dicukupi semua kebutuhannya, ya, minta diberikan hidayah, petunjuk, ya. Lalu kemudian apa lagi tadi? Allahumma gfirli warhamni wajburni mohon maaf, minta diangkat derajatnya kelak di hari kiamat, minta diberikan hidayah, petunjuk, minta diberikan keselamatan dunia akhirat, dan terakhir minta diberikan rizki, warzuqni. Itu kita baca setiap kali kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, memang banyak versi yang lain, ada yang Robbi firli warhamni, ada yang Allahumma firli warhamni, banyak versinya. Bahkan ada yang singkat, doa di antara dua sujud itu nggak panjang-panjang. Nabi mengajarkan
tapi isinya tidak ada permintaan rizki. Doa itu berbunyi Rabbi firli, Rabbi firli. Ya cuman itu aja. Jadi ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau bacaan lain Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ketika duduk, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, Rabbi firli, Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu bangkit rakaat kedua. Ada versinya banyak. Yang saya bacakan di awal itu versi lengkap. 7 doa yang kita minta kepada Allah. Salah satunya yang terakhir, berikan kami rizki ya Allah. Minta rizki. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, di nomor aslinya ya, nomor asli di nomor 1982 Bukhari, di nomor 1982, atau yang punya kitab Adabul Mufrad nomor 653, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang mana doa Nabi ini juga disampaikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menarik isi doanya Bapak Ibu, menarik. Dan tolong doa ini dihafalkan Bapak Ibu. Yang akan kami sampaikan ini dihafalkan, karena ternyata maknanya luar biasa. Doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi selama 10 tahun, ikut membantu Nabi. Mulai umur 10 tahun, ikut Nabi selama 10 tahun, di saat umurnya usia 10 tahun. Berarti Nabi wafat, Anas bin Malik umur 20 tahun. Umur 10 tahun sudah bantu Nabi. Semua kebutuhannya Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melengkapinya, yang menyediakannya. Ikut Nabi 10 tahun. Baik, berarti usia Anas bin Malik pada saat Nabi wafat usia 63, Anas radhiyallahu anhu 20 tahun. Apa doanya Nabi kepada sahabat Anas? Menarik ini. Disebutkan di dalam hadis Bukhari nomor 1982 atau Adabul Mufrad nomornya 653 nomornya ya. Begini doanya, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi man a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. 6 permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja itu? Saya bacakan satu persatu. Perhatikan. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku. 1. Yang kedua, wa waladi, perbanyak anak keturunanku ya Allah. Nomor 2. Nomor 3, wa barik li fi man a'taitani, berikanlah berkah karunia yang engkau beri. Berikan keberkahan pada karunia yang engkau berikan kepada kami. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, berikan berkah ya Allah. Ini nomor 3, berarti minta berkah. Yang keempat, wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan yang kelima, wa ahsin amali, perbagus amalanku. Dan yang keenam, waghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Jadi yang diminta ini ada 6 perkara. Yang pertama adalah perbanyak hartaku. Rizki masuk di sini. Meminta rizki masuk di sini. Perbanyak hartaku. Memang rizki itu tidak identik harta. Nanti kita akan bahas ya sebentar. Nanti akan saya sampaikan detailnya.
perbanyak hartaku. Yang kedua, perbanyak anak keturunanku. Yang ketiga, berikan berkah semua yang kau berikan kepadaku ya Allah. Yang keempat, yaitu panjangkan umurku untuk taat kepadamu. Kan ada orang itu dikasih usia panjang tetapi dipakai maksiat. Ini tidak. Panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Nah, yang kelima adalah perbagus amalanku. Dan yang keenam, ampuni dosa-dosaku. Dihafalkan doa itu Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi, yaitu doa-doa yang lain. Masih banyak lagi doa-doa yang Nabi ajarkan. Salah satunya yaitu doa ketika meminum air Zam-Zam. Nabi mengajarkan doa kepada kita, doa minum air Zam-Zam. Allahumma, ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Yang ketiga, wa shifaan min kulli da'in, dan obat dari semua penyakit. Aku memohon kepadamu obat dari semua penyakit. Oleh karena itu, ini menunjukkan bukti kepada kita, ternyata doa minta rezeki itu banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sengaja pada pagi hari ini topik yang kami sampaikan adalah kunci-kunci rizki. Ada dua hal yang akan kami sampaikan terkait tema kunci-kunci rizki. Dua hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang konsep rizki di dalam Islam. Lah ini yang menarik. Gimana sih kita memahami rizki itu kayak apa? Rizki itu kayak apa sih? Gimana Islam memahami rizki? Itu yang pertama. Lah yang kedua adalah materi puncak. Kalau waktunya cukup ya, kalau memang waktunya cukup, karena memang ini panjang materinya. Kalau memang tidak cukup, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya jika Allah mentakdirkan kita untuk bertemu kembali. Yang kedua, materinya adalah amalan-amalan pembuka rizki. Nah, amalan-amalan pembuka rizki, mafatihur rizq, pembuka rizki, kunci-kunci rizki. Amalan apa yang jika kita lakukan Allah akan curahkan rizkinya kepada kita. Nah, itu nanti materi nomor 2. Sekarang yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, yang nomor 1 dulu, harus dipahami dulu ini. Apa itu yang nomor 1? Konsep rizki di dalam Islam. Bagaimana Islam memahami tentang rizki ini? Satu kata yang sering kita dengarkan, rizki. Orang mengatakan rezeki. Nah, gimana Islam memahami konsep tentang rizki ini? Ternyata ada 4 hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita terkait masalah rizki. Sebenarnya banyak, saya persingkat aja, cuma 4 aja. Konsep Islam tentang rizki ada 4 yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apa itu? 1, nah, harus diketahui. Yang pertama ini ada 4 ya. Yang pertama, semua makhluk yang Allah ciptakan. Saya ulang, semua makhluk yang Allah ciptakan, berakal maupun tidak berakal, rizkinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk apapun dia, berakal, manusia ya berakal, maupun tidak berakal, hewan, tumbuhan ya dan yang lainnya, semuanya rizkinya telah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak perlu yaitu kita kekurangan rezeki. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mana dalilnya? Kita kasih dalil bahwasanya semua makhluk yang Allah ciptakan
berakal maupun tidak berakal, rizkinya dijamin Allah Azza wa Jalla. Ayo dibuka suratnya dalam Al-Quran, surat nomor 11 Hud, surat nomor 11 ya, surat Hud itu ya, ayatnya Bapak Ibu sekalian, surat nomor 11 Hud, ayatnya ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Silakan. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, maksudnya itu ya, tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya, lanjut, dan dia mengetahui, ulang lagi, melainkan semuanya, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. nah, melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah rezekinya, lanjut, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, terus, dan tempat penyimpanannya, terus, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang jabang bayi berada dalam kandungan seorang ibu, usia kandungan 120 hari atau 4 bulan lebih sedikit, Allah telah menetapkan rizkinya, ajalnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz, kitab induk. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita, setiap kita rizkinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kemarin menyampaikan dalam satu acara, saya sampaikan, mohon maaf, seorang wanita tidak perlu risau dengan rizki suaminya. Mohon maaf ini, seorang wanita jika dia dinikahi oleh lelaki miskin, maka tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Seorang wanita yang dinikahi oleh laki-laki yang kaya raya, 7 turunan uangnya tidak habis, tidak akan menambah rizkinya. Tetapi jika seorang wanita dinikahi oleh laki-laki yang saleh, maka rizkinya akan diberikan berkah. Kenapa? Karena laki-laki saleh, dia ketika mencari rizki pasti yang dicari itu yang halal. Lah karena yang halal, Allah akan memberikan berkah. Oleh karena itu semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup maupun yang yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, termasuk orang kafir Ustaz? Nah, iya, Allah tidak zalim kepada orang kafir, mereka juga diberikan rizki oleh Allah. Makanya saya sering menyampaikan dalam kajian, kita itu kalau menyebut basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kata para alim ulama, Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk termasuk orang kafir. Mereka juga mendapatkan rahmat, tapi mereka tidak dapat rahim dari Allah. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman saja, selain orang beriman nggak dapat. Contohnya Ustaz, Ar-Rahman itu apa Ustaz? Bentuk yaitu kasih sayang Allah yaitu kepada seluruh makhluk termasuk orang-orang kafir. Mereka diberikan rizki oleh Allah, diberikan kemudahan cari rizki, diberikan pasangan hidup yang tampan, cantik, anak keturunan yang pinter-pinter, terus kemudian diberikan hidup enak di dunia. Semuanya diberi oleh Allah, meskipun akidahnya Trinitas, meskipun dia mengatakan Allah itu 3,
Allah tidak zalim kepada mereka, rizkinya dicukupi. Jangankan mereka berakal, cacing dalam tanah rizkinya dicukupi oleh Allah. Allah tidak zalim. Tetapi di akhirat mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka nggak dapat apa-apa. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan. Ternyata orang kafir juga dikasih rezeki oleh Allah. Tolong dibuka Al-Baqarah surat nomor 2. Ayatnya ayat 126. Al-Baqarah ayatnya 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan doanya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ayo dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Lihat doanya. Doanya Nabi Ibrahim sepihak. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Stop, maksudnya negeri ini Mekah. Ulang lagi Pak Didi. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Satu, minta negeri Mekah dijadikan negeri yang aman sentosa. Nomor 2 Pak Didi. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Yang kedua, berikan kepada mereka penduduknya rizki bagi penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Berarti Nabi Ibrahim khusus mendoakan kepada orang-orang yang beriman saja. Lah terus yang tidak beriman nggak masuk dalam doa ini. Makanya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Apa tegurannya Allah? Lanjut ayat berikutnya. Allah berfirman. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Baik. Kepada orang kafir juga tak kasih. Bukan hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman sekalipun aku jamin rezekinya. Terus nanti di hari kiamat, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah orang kafir, enak di dunia, sengsara di akhiratnya. Allah tidak zalim, rezeki mereka dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, makanya kita yang hidup di dunia ini jangan terperdaya dengan kekayaan orang-orang kafir. Gak usah iri. Kenapa? Karena sementara. Sifatnya itu adalah muqayyad, terbatas, nisbi, sementara. Enak di dunia, maka mereka akan diazab oleh Allah. Mana dalilnya? Jangan iri sama mereka. Tolong dibuka surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya ayat 196 dan 197. Ali Imran 196 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Silakan. 196 dan 197. Ayo. Janganlah sekali-sekali kamu terberdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Jangan terberdaya. Gak usah iri dengan orang kafir yang bebas di dunia. Gak sholat, menyekutukan Allah alias syirik, mengakui Tuhan itu lebih dari satu. Foya-foya, mobil mewah, rumah mewah, ya perusahaan di mana-mana, hidup keliling dunia, pesawat pribadi. Allah, enaknya. Gak usah iri di dunia. Gak usah iri. Terus lanjut. Itu hanyalah kesenangan sementara. Nah, terus nanti di hari kiamat. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Terus. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Oh, ya, jelas sekali.
Tapi Allah tidak zalim kepada mereka. Kita tunjukkan hadis Nabi. Orang kafir yang suka berbuat baik, dia suka berbuat baik, suka nyapa kita, suka memberi hadiah kepada kita, ya non muslim ini ya. Lalu kemudian juga suka menjalin silaturahim. Kalau kita undang dia datang, suka menebar senyum kepada kita, dan seterusnya. Mereka yang suka berbuat baik, maka Allah berikan kepada mereka kehidupan di dunia ini yang baik. Allah balas. Allah tidak zalim. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Nomornya 2398. 2398. Ini nomor cetakan terjemah. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan nomor asli, itu nomornya 2804. Itu aslinya. Ayo dibaca 2398. Silakan. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih sabar mendengar ejekan selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih sabar mendengar ejekan kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa itu maksudnya? Orang-orang kafir mengatakannya berbilang atau banyak atau bersekutu. Baik, orang-orang kafir mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, sedangkan Allah itu ahad. Ya, lanjut. Atau mereka mengangkat anak baginya. Atau mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ya, terus lanjut. Namun begitu Allah Ta'ala tetap memberi mereka rezeki. Tetap dikasih rezeki. Terus memaafkan mereka. Terus dan memberikan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta Allah berikan. Diberikan. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, jangan berbuat zalim sekalipun kepada orang kafir. Karena doanya mereka tidak ada hijab. Jangan menyakiti orang kafir, sekalipun orang kafir, kata Nabi. Karena doanya mereka itu tidak ada penghalang. Allah kabulkan. Tapi di dunia, sedangkan nasib mereka di hari kiamat, maka mereka akan tersiksa. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mereka itu yang melakukan kebaikan, orang-orang non muslim yang melakukan kebaikan, nanti di hari kiamat amalan mereka satu pun tidak diterima oleh Allah. Makanya kita mendengarkan ayat itu, surat apa itu? Kalau hari Jumat itu Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, terus komik dan seterusnya itu ya. Amilatun nasibah, amalan mereka sia-sia, berhamburan, nggak dinilai oleh Allah. Kasihan ya, mulai pagi, siang, sore, malam, kebajikan. Bahkan tokoh-tokoh mereka menyerukan di rumah-rumah peribadatan mereka, berbuat baik. Sia-sia di akhirat. Di dunia Allah balas. Dalil lagi 2403 ya, atau nomor aslinya 2808 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayo baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kebajikan orang-orang mukmin. Terus dia diberi upah di dunia dan pahala di akhirat. Kalau orang kafir, adapun orang kafir, dia diberi rezeki dengan kebajikan yang dikerjakannya di dunia. Nanti di akhirat, setelah sampai di akhirat, tidak ada lagi kebajikan yang akan diberi pahala baginya. Jelas sekali. Baik, ini menunjukkan konsep rizki yang pertama, semua makhluk diberi oleh Allah rizki, dijamin oleh Allah, berakal tidak berakal, mukmin maupun kafir, dicukupi oleh Allah rizkinya. Itu nomor satu. Nomor dua, kan ada 4 konsep rizki dalam Islam. Ya, ada 4 ya. Yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2. Nah, merinding saya kalau baca yang nomor 2 ini. Masya Allah. Apa ini nomor 2? Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Setiap orang, setiap jin, setiap jiwa, setiap manusia tidak akan mati sampai dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Jadi kesimpulannya kalau begitu, orang mati itu berarti jatah rizkinya habis. Iya. Orang meninggal dunia itu berarti jatah rizkinya yang Allah siapkan di Lauhul Mahfuz habis.
Mana dalilnya? Ayo kita lihat dalilnya. Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 1698. 1698. Sahih Targhib wa Tarhib 1698. Jilid 4, jilid 4. Awal-awal berarti. Jilid 4 awal-awal. 1698. Saya bacakan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca penggalannya Bapak Ibu, dan tidak dari depan. Saya baca penggalan. Inna nafsan la tamutu hatta tustakmala rizquha. Ayo dibaca dari awal enggak apa-apa, silakan. Dari iya, boleh dari Jabir. Kalau dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Nomor berapa? 16 dan 8. 16? Iya, 16 dan 8, betul. Darinya ya. Yaitu dari Jabir berarti atasnya. Silakan, ayo dibaca. Betul dari Jabir, silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, isinya ia menuturkan, ya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Terus. Dan bersikap wajarlah dalam mencari rezeki. Bersikap wajarlah dalam mencari rezeki. Lanjut. Karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati. Ini nih poinnya. Ulang lagi. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi. Sebelum rezekinya sudah dia habiskan. Jadi kalau rezekinya habis, ya berarti meninggal. Makanya orang meninggal itu rezekinya habis. Lanjut teruskan. Sekalipun ia menundanya. Terus. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersikap wajarlah dalam mencari. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Lanjut. Selesai ya. Baik. Kata para alim ulama, ada kisah menarik terkait hadis ini tadi. Tadi kan kita dengarkan, setiap manusia tidak akan mati kecuali semua jatah rizkinya telah ia habiskan. Ada seorang ulama namanya Syekh Saleh Al-Maghamisi, ya, hafizahullah taala, dalam sebuah ceramahnya, saya terjemahkan langsung aja ya. Beliau menceritakan ada seorang laki-laki jatuh ke dalam sumur. Lalu dia berteriak minta tolong. Orang ini berteriak minta tolong. Lalu orang-orang yang ada di atas itu, di bibir sumur ada di atas, berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Kemudian karena orang ini yaitu shock ya, karena dia jatuh ke dalam sumur, untuk menenangkan orang ini, maka orang-orang yang menyelamatkan orang ini memberikan segelas air untuk diminum. Setelah air itu diminum, tiba-tiba orang yang menolong orang ini, orang-orang tersebut berkata kepada orang ini, bagaimana ceritanya Anda itu kok bisa jatuh ke dalam sumur ini? Gimana ceritanya? Maka orang ini pun kemudian bercerita sambil memperagakan, yaitu kejadiannya, kronologisnya. Dia berdiri di bibir sumur itu mempraktekkan kronologis saat ia terjatuh. Qadarullah, jatuh lagi dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata orang-orang waktu itu dan kata Syekh Saleh Al-Maghamisi hafizallahu taala, berarti kalau begitu orang itu diselamatkan oleh Allah. Kenapa tadi diselamatkan? Karena dia masih tersisa jatah rizkinya di dunia. Segelas air itu masih ada soalnya, makanya diselamatkan, hidup. Lalu kemudian maka setelah jatah rizki itu diminum, dihabiskan, ia terjatuh di tempat yang sama. Kemudian dia meninggal dunia. Kesimpulannya, orang mati berarti dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Ustadz, jatah rizki itu bisa habis, itu ada sebabnya. Ada. Sabar, nanti saya akan sampaikan. Ini yang nomor 2 dulu, diingetin. Rizki itu jatahnya bisa habis. Ya, artinya orang itu meninggal dunia itu karena jatah rizkinya itu habis.
dia telah menghabiskan semuanya. Baik, sekarang yang nomor 3. Nah, ada kaitannya sama yang nomor 2. Ini yang saya janjikan tadi. Lah ini saya belum baca sudah merinding ini. Ternyata Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, dosa dan maksiat dapat mengurangi jatah rizki yang halal yang sudah Allah siapkan di Lauhul Mahfuz, yang ngendon di Lauhul Mahfuz kitab induk itu bisa berkurang terus karena dosa maksiat, dosa mata berkurang, dosa lisan kurang. Hati-hati. Mana dalilnya? Dalil dosa dan maksiat dapat mengurangi jatah rizki yang halal. Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab Hilyatul Aulia di juz yang pertama halaman 326. Kita dengarkan ya perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min mu'minin wala fajirin illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal." Saya terjemahkan dulu. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Seorang mukmin dan orang yang fajir. Apa itu fajir? Pelaku maksiat, orang yang terus-menerus berbuat maksiat, itu namanya fajir. Saya ulang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mukmin dan orang yang fajir sudah ditetapkan rizki baginya dari yang halal. Semuanya dapat rizki halal. Mukmin sama fajir. Lanjut, belum kelar ini. Fa'in sobaro. Saya ulang. Fa'in sobaro hatta ya'tihi atahullahu ta'ala wa in jaza'a fatanawalu syai'an minal harami. Artinya, jika orang tersebut mau bersabar hingga rizki itu diberi, niscaya Allah akan memberinya. Sabar maksudnya. Maksudnya sabar ini gimana Ustaz? Sabar untuk tidak melakukan kezaliman. Makanya orang yang nyuri itu berarti tidak sabar. Tidak sabar. Begal, nyuri, ngerampok, itu orang tidak sabar untuk dapat rezeki. Ya, korupsi itu tidak sabar. Apalagi dia punya moto cari yang haram saja sulit, apalagi punya moto lagi. Apa ini? Halal haram yang penting dapat. Nah ini berarti tidak sabar untuk mencari rezeki. Iya. Wis kamu pujuk, mari ngono tobat, Cukup. Tidak harus kau akeh titik. Nah, kalau dosa itu kalau banyak, mari ngono tobat. Budal umroh, tawaf, ngarepe Ka'bah, depan Ka'bah, minta ampun. Insya Allah diampuni, Allah Maha Pengampun. Kamu pujuk. Tidak sabar untuk mendapatkan yang halal dari Allah. Maka jadi kalau orang itu sabar, rizkinya akan diberi. Namun jika ia tidak sabar, lantas menempuh cara-cara yang haram, nggak sabar, ngentit. Apa ngentit itu ya? Ya itu tadi loh ya, seperti itu ya. Baik, nggak sabar menempuh cara-cara yang haram, maka naqasahullahu min rizkihil halal, niscaya Allah akan mengurangi jatah rizkinya yang halal. Lah kalau jatah rizkinya yang Allah siapkan itu habis saking banyaknya dosa maksiat, maka gilirannya apa tadi? Gilirannya apa kalau rizkinya habis? Gilirannya berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Makanya dosa maksiat itu bisa mengurangi jatah rizki. Ada yang tanya, Ustadz, banyak orang soleh matinya mati muda Ustadz. Kiai, Ustadz, masih 45 tahun usianya meninggal. Apa banyak dosanya Ustadz?
Bapak Ibu sekalian rahimani wa, tetapi Ustaz, ada orang tiap hari minum, main kartu, makan riba, doa umuri, gak mati-mati sih umi. Ada gak yang model-model kayak gini? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa orang soleh mati duluan? Katanya kalau rezekinya habis berarti jatahnya habis. Kalau sudah habis meninggal. Lah yang bikin habis jatah rezeki itu dosa maksiat. Apakah dia pelaku dosa maksiat? Tidak, gak kena dalil ini, gak kena dalilnya. Lah terus yang kena gimana? Bisa jadi kenapa dia meninggal lebih dahulu. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, dai-dai kita yang tegar di atas sunnah itu meninggal duluan. Bisa jadi yaitu dalam hadis Muslim Allah katakan Allah hendak menyelamatkan dia dari fitnah hidup di dunia ini. Diselamatkan. Makanya ciri-ciri akhir zaman orang-orang soleh itu dimatikan dulu oleh Allah. Dimatikan. Sehingga yang tersisa di muka bumi ini adalah orang-orang jahil yang akan mengangkat pemimpin jahil yang ngasih fatwa-fatwa sesat menyesatkan. Akan bermunculan. Yang ini tidak apa-apa, yang ini boleh. Padahal itu semua sesat menyesatkan. Kenapa kok seperti ini? Karena orang-orang soleh sama Allah diselamatkan dulu, dimatikan dulu. Seperti hembusan angin mereka dimatikan dulu oleh Allah, diselamatkan dulu. Sehingga yang tersisa orang-orang jahat semuanya. Karena mereka mengangkat pemimpin jahat juga, pemimpin zalim. Mereka memimpin tidak pakai aturan Quran dan Sunnah, zalim. Sehingga mereka fatwanya sesat dan menyesatkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nggak usah diteruskan ya, nggak usah diteruskan ya. Panjang nanti ya. Kita akan bahas masalah rizki Bapak Ibu ya. Jadi intinya itu adalah bahwasanya jadi nggak pakai dalil ini nggak kena. Orang-orang soleh kok mati duluan, masih muda kok meninggal. Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, 45 tahun wafatnya. Masih muda, karyanya dinikmati oleh miliaran manusia. Ya, kenapa? Karena hendak yaitu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Apalagi kemarin semenjak pandemi ini, nah banyak ustadz-ustadz kita yang berguguran, artinya menghadap Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan kita untuk selamanya, maka Allah hendak menyelamatkan mereka, bukan karena dosa maksiat yang mereka lakukan, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dalilnya pakai dalil yang lain. Sekarang yang nomor 4 terakhir, konsep rizki di dalam Islam. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah, nah ini. Ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang namanya rizki itu tidak identik dengan harta atau uang. Nah, rizki itu tidak identik dengan harta atau uang. Nah, ya. Ternyata rizki itu, apa sih rizki itu? Karunia dari Allah Azza wa Jalla. Rizki itu adalah bentuk karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Itu rizki. Ternyata bentuknya karunia Allah itu tidak selalu berbau uang atau harta. Enggak. Ternyata kata para ulama, rizki adalah huwa kullu man tantafi'u bihi mimma abahahullah laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu itu rizki. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan, Allah berikan untukmu, itu rizki. Contohnya, sawaun kana malbusun, pakaian, kita bisa memakai pakaian ini nutup aurat, ini rizki. Au mata'umun, makan, itu rizki. Hatta zauja rizki, termasuk pasangan hidup kita, suami, istri, itu rizki dari Allah. Jadi rizki itu tidak identik dengan harta. Ya, rizki itu tidak identik dengan harta. Contoh. Pak Didik tolong Sahih Targhib jilid 4. Sahih Targhib jilid 4. Nomornya 1916. 1916. 16.
kok 1916 An Anas bin Malik radhiyallahu an. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqa. Lihat kalimatnya, razaq, rezeki. Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syadri dinihi falyattaqillah fi syadris tsani. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang dikaruniai Allah istri yang salihah. Stop. Itu terjemahannya perlu dikoreksi sebenarnya. Karena bunyinya begini, itu man razaqa, rizq. Man razaqahullahu imra'atan salihatan. Yang benar begini mestinya. Barang siapa yang dikaruniai rizki oleh Allah berupa istri soleha, berarti punya istri soleha itu rezeki, punya suami soleh rezeki. Ya, Ustadz tapi miskin Ustadz, rezeki. Ustadz gak duwe apa-apa, rezeki. Ustadz gak belum kerja loh Ustadz, rezeki. Jangan sih, rezeki. Ya, masih ditawar ya, selama dia soleh taat beribadah. Kalau memang belum punya kerjaan, ya mertuanya carikan kerja. Seperti itu, carikan kerja. Nggak usah, nggak apa-apa. Tugas seorang suami itu bukan ngasih makan sama istri, bukan. Memang betul itu haknya anak saya, itu haknya istri, haknya wanita. Suami wajib ngasih makan, tempat tinggal, pakaian, betul. Tetapi bukan itu tugas terbesar suami. Kalau tugas terbesar suami itu adalah jadi mesin ATM, cuma ngasih makan tok kepada istrinya, binatang bisa ngasih makan sama anak-anaknya. Lah terus apa tugas terbesar suami? Menyelamatkan istrinya dari api neraka, semua dimasukkan ke surga. Itu tugas terbesar suami. Makanya tidak apa-apa kamu tidak ada kerjaan, tak carikan kerja kamu. Bapak sih delek nongona. Itu yang penting, bawa anak saya sampai ke surga. Itu mestinya mertua yang betul itu. Lah ini enggak. Nah, PNS itu. Cita, takon ono sing kena. Engko lah honorer. Ya, nanti pas honorer, ya honorer dan seterusnya. Maka nggak perlu yang kayak begini. Yang penting soleha. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa yang dikaruniai Allah rezeki berupa istri yang salihah. Betul. Lanjut. Maka sungguh Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Maka dia sudah dapat separuh agama. 50% sudah dapat. Terus terakhir, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain. Baik, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah fi syatris tsani, untuk separuhnya yang berikutnya 50%. Makanya orang itu kalau berumah tangga, punya pasangan hidup soleh-soleha, ditambah bertakwa kepada Allah, 100% agamanya sempurna sudah. Sempurna, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu jadi intinya rizki itu tidak identik uang Bapak Ibu ya. Rizki itu tidak identik harta. Kita lihat lagi apa bentuk yang lain. Al-aulad, punya anak keturunan, itu rizki. Mohon maaf, punya anak keturunan itu rizki. Terus kata para alim ulama, wal banat. Kalau tadi kan anak laki-laki al-aulad, ini punya anak-anak perempuan, itu rizki. Bapak Ibu tahu, rizki berupa anak perempuan ini, Masya Allah. Berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak perempuan. Berbahagia Pak. Ya, kenapa? Karena itu investasi akhirat. Apa kata Nabi? Tadi di Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1975. Nabi bersabda, man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna wa yarhamuhunna wajabat lahul jannatul battata. 1975. Iya, coba dibaca. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya.
ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda, silakan. barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, terus yang ia lindungi dan ia kasih sayangi, serta ia tanggung, semua kebutuhannya ditanggung oleh bapaknya sama ibunya, disayangi betul punya anak perempuan ini. Lanjut. Maka surga wajib baginya dengan pasti. Orang tuanya wajib masuk surga. Terus ada yang bertanya, kalau punya 2 anak perempuan, lanjut. Beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Gimana kalau saya tidak punya 3, punya 2 anak perempuan? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, sekalipun 2 anak perempuan. Bagaimana kalau punya 1? Lanjut. Ia menuturkan, lalu sebagian hadirin berandai kalau saja ia penanya mengatakan, 1 anak perempuan. Tentu Nabi akan mengatakan 1 anak perempuan. Ada tambahan Pak Didi, riwayat tambahan. Itu tolong dibaca ya, yang halaman sampingnya itu. Yaitu kalimat wa yuzawwijuhunna. Terus artinya dan dia mengawinkan mereka. Jadi punya anak perempuan ini selain dicukupi kebutuhannya, disayangi, dilindungi, plus dipilihkan jodohnya yang terbaik. Papa mamanya wajib masuk surga, wajib. Istimewa punya anak perempuan ini. Lah kalau punya anak laki, istimewanya apa? Oh ini kalau tak tunjukkan iri nanti yang punya anak perempuan, tidak punya anak laki iri nanti ya. Iri besar manfaatnya punya anak laki-laki. Ya. Satu contohnya ya dalam urusan dunia dulu, dalam urusan dunia. Contoh punya anak laki-laki dalam masalah waris. Itu kalau anaknya perempuan semua, tidak punya anak laki-laki, ketika orang tuanya meninggal dunia, paman-paman itu dapat warisan semua ya. Dapat. Enak pamannya itu ya, tante-tantenya. Bapakmu mati aku oleh warisan. Sambil kipas-kipas gini dia. Tapi punya anak laki-laki meskipun 1, nggak dapat. Paman, tante, nggak dapat semua. Makanya orang Arab mengatakan punya anak laki-laki itu hartanya balik lagi, nggak kemana-mana. Alih, nggak kemana-mana. Oh itu istimewa dari masalah dunia loh. Dapat 2 bagian warisan. Oh sudah. Terus istimewanya yang lain. Oh banyak. Kalau masalah akhirat banyak. Ya dalil-dalilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mau dikasih laki, mau dikasih perempuan, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, tolong sebutkan siapa nabi siapa yang punya anak laki-laki tok, enggak punya anak perempuan. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ismail, Ishak dan Ismail dan Ishak. Ibrahim, laki-laki tok, enggak punya anak perempuan. Sekarang saya tanya, nabi siapa yang punya anak perempuan tok, enggak punya anak laki? Lut alaihissalam, Syuaib alaihissalam. Nah, sekarang saya tanya, nabi siapa yang punya anak laki dan perempuan? Nomor satu. Nah, nomor 1 Nabi Adam alaihissalam. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam punya laki perempuan, putra putri. Dan Nabi Muhammad SAW punya putra dan putri, hanya saja yang putra meninggal semua pada saat masih kecil. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ini juga rezeki dari Allah. Terus wasiha, sehat itu rezeki, sehat itu mahal. Ya, sakit juga mahal ya. Sehat itu mahal, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian wasam'u, bisa mendengar, wal aql, bisa berpikir. Itu rezeki. Termasuk yaitu kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang lain, seperti diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang mau mendolimi kita. Itu juga rezeki. Makanya Bapak Ibu tolong diperhatikan baik-baik sama para ulama. Ulama mengatakan rezeki itu dibagi 2. Rizki itu dibagi 2. Rizki itu ada dua cabang. Apa itu? 1, rizki yang bisa menguatkan badan. Rizki yang bisa menguatkan badan. Contohnya makanan, dikasih tempat tinggal, semuanya yang terkait bahasa fisik sama fisik. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, fisik. Dan yang nomor 2, ada rizki itu yang bisa menguatkan hati. Urusannya batin, bukan fisiknya tapi batin. Contohnya
dapat ilmu bermanfaat, dikasih hidayah oleh Allah, tegar di atas sunnah, itu rizki. Sama Allah ditunjukkan kita dikasih teman-teman yang soleh-soleh, yang suka taklim, bukan teman-teman maksiat, itu rizki. Sebab masih banyak di luar sana yang mereka tidak mau kumpul sama orang soleh, senangnya itu kumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Seperti itu ya. Makanya saya pernah mengatakan kan ya, seperti ini banyak ya, makanya hati-hati mencari teman itu. Berteman dengan orang soleh itu, berteman dengan orang soleh itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh saja yaitu gara-gara salah cari teman akibatnya fatal. Kalau contoh di zaman Nabi, Abu Thalib paman Nabi salah mencari teman, yang dia jadikan konco, yang dia jadikan teman itu adalah Abu Jahal, yaitu gembong-gembong kafir Quraisy. Makanya Nabi ketika mengatakan ya Abu Thalib, ketika sakaratul maut Nabi menjenguk Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 23. Sahih Muslim nomor 23. Sahih Muslim nomor 23 dari Sa'id bin Musayyab. Ya Abu Thalib, apa ini? Ya Abu Thalib, qul, mohon maaf bukan ya Abu Thalib, ya ammu, mohon maaf, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua-duanya. Sebelum memang panjang tapi nggak sampai semuanya. Silakan dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, dari bapaknya. Ya. Katanya, ketika Abu Thalib hampir meninggal, sakaratul maut, Rasulullah SAW datang menjenguk. Terus didapati beliau di sana telah berada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ada di situ sudah, di tempatnya Abu Thalib. Terus dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Baik, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah, gembong-gembong kafir Quraisy ini. Pentolan-pentolannya ada di situ. Terus lanjut. Sabda Rasulullah SAW, wahai paman, ya qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Terus ucapkanlah la ilaha illallah. Terus yaitu sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hadapan Allah. Aku sendiri keponakanmu yang akan bela paman nanti di hari kiamat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, apa kata dua pentolan kafir Quraisy ini? Ya Abu Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Silakan. Hai Abu Thalib, bencikah Anda kepada agama Abdul Muttalib? Apakah benci? Apakah tidak suka dengan agama yang dibawa oleh bapakmu? Lah bapaknya Abu Thalib ini ya kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Apa agamanya? Paganisme. Nyembah berhala. Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, ajaran nenek moyang? Lanjut. Rasulullah terus saja mengajarkan, mengulang-ulang la ilaha illallah. Ayo baca la ilaha. Tapi tetap Abu Lahab terus, Abu Jahal terus menyampaikan itu. Terus lanjut. Dan mengulang-ulang ucapan itu. Tetapi akhirnya Abu Thalib mengatakan kepada mereka, bahwa dia tetap memeluk agama Abdul Muttalib. Aku tetap mengikuti agama bapakku Abdul Muttalib. Matinya bukan Islam. Gara-gara salah cari teman. Itu di zaman Nabi. Kalau di zaman kita yang keren, yang terkenal adalah tiap tahun kita peringati harinya, yaitu kejadian G30 SPKI. Kita kalau mendengar G30 SPKI, nama yang muncul DN Aidit. Tahu siapa Aidit? Aidit adalah seorang hafal Quran, bapaknya kiai, santri ini, hafal Quran. Aidit ini, kenapa dia bisa mengusung komunis? Salah cari teman. Mulai sering baca-baca bukunya Marxisme, sampai ke RRC, sampai ke sana, sampai ketika mau mati di Berondong di Boyolali, dikasih kesempatan terakhir, kata-kata terakhir, tetap dia katakan bahwasanya komunis, disikat sekalian, dihabisi. Matinya su'ul khatimah. Bapak Ibu sekalian, membakar Quran, membantai orang Islam. Bayangkan, lulusan pondok pesantren, hafal Quran, ya, Gempa Nusantara Aidit, DN Aidit. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Maka hati-hati cari teman. Kalau kita berteman dengan orang soleh, itu rezeki dari Allah. Suka ngingatkan kita untuk sholat, suka ngajak kita kebaikan. Nah seperti itu. Jadi rezeki tidak identik dengan yaitu harta. Jadi rezeki ada dua tadi ya. Ada yang untuk menguatkan badan, ada yang untuk menguatkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, tuntas sudah konsep rezeki dalam Islam. Kan ada dua materi ya. Materi pertama sudah tuntas, konsep rizki dalam Islam. Ada berapa tadi konsep rizki? 4. Empatnya sudah kami sampaikan. Tinggal satu materi, yaitu materi nomor 2, amalan-amalan pembuka rizki. Apa amalannya? Total Bapak Ibu sekalian, amalannya totalnya ada 16 amalan kunci pembuka rizki. Nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nomor 1 sampai nomor 11 itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Nomor 12 sampai 16 ada di hadis-hadis Nabi. Apa saja Ustaz? Ikuti kajian berikutnya insya Allah. Saya dikasih waktu pukul 8 sampai 15 soalnya. Baik, itu kajian kita pada pagi hari ini ya. Kenapa? Waktu dan jam yang sama. Itu ya, di Madinah nambah. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah materi ini akan kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, jika Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, ya, 1, silakan. Ya. Assalamualaikum. Iya. Sebentar. Ditambah Pak pakai mic dulu biar enak. Iya, silakan. Iya. Biar yang lain dengar ibu-ibu pertanyaannya. Mungkin ada manfaat. Iya, kasih manfaat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mengenai rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya. Baik yang muslim maupun kafir. Kafir pun sudah ditentukan. Betul. Kemudian jadi kita jangan risau dengan rezeki itu. Lantas apa yang kita harus laksanakan? Kemudian kita hubungkan dengan hadis menyatakan kamu bekerjalah seakan-akan kamu hidup 1000 tahun. Ya. Kemudian tapi kamu beribadahlah seakan-akan kamu mati besok hari. Kemudian ada lagi ayat dalam surat Al-Qasas. Ya. Ayat 27. Ya. Wallahi bima atakal. Betul. Akhirah. Ya. Walakan sangat sih pada dunia. Minutnya. Tolong dijelaskan itu. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana dengan yaitu pemahaman rizki kan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim maupun kafir. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang lain bahwasannya kita disuruh bekerja ya, bahkan kita disuruh yaitu di dalam surat Al-Qasas ya, surat yang ke-28 dengan tegas di situ untuk mencari karunia yang sudah Allah berikan. Bagaimana korelasinya dengan apa yang kami sampaikan tadi? Begini Bapak Ibu sekalian, memang benar semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, muslim maupun non muslim, rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prinsip ini tidak mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam untuk tidak bekerja.
nggak usah kerja, kan rezeki sudah dicukupi, kita diem tok itu loh. Ya kalau sudah dapat rezeki pasti datang. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Lah ini prinsip yang salah, sudut pandang yang salah. Jadi tidak mengajarkan kepada kita untuk berpangku tangan dan diam untuk tidak bekerja dengan anggapan semua telah ditakdirkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini memang benar, rizki manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi takdir itu sendiri rahasianya Allah Azza wa Jalla, yang tidak akan pernah bisa kita ketahui. Sehingga sesuatu itu tidak bisa kita jadikan sandaran. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa kita jadikan sandaran, tidak boleh dijadikan alasan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini nyambung sebenarnya, rizki sudah Allah siapkan, tetapi cara untuk menjemputnya adalah dengan bekerja. Cara menjemputnya yaitu mengaisnya adalah dengan bekerja. Tidak bisa dengan tawakal, berdiam. Jadi tawakal itu tidak identik dengan berdiam, tidak. Tawakal itu di dalamnya adalah berusaha. Nabi mengatakan, ada seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku berobat? Tadau, berobatlah kalian. Lah, berobat ini termasuk upaya ikhtiar. Nah, di dalamnya ada ikhtiar. Rizki sudah diberikan oleh Allah, dijamin. Maka kita harus ikhtiar untuk menjemput rizki tersebut. Tidak boleh berpangku tangan. Memang benar dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau itu semuanya sahih. Satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Itu cara untuk mendapatkan rizki yang telah Allah siapkan. Jadi tidak identik dengan berpangku tangan. Wallahu a'lam wa bishawab. Iya, silakan Pak Mahdi. Ini menarik tentang. Mohon maaf sebentar Pak Madiun, mumpung ingat, termasuk Nabi pernah mengatakan, mohon maaf ya, Nabi pernah mengatakan, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, hendaklah dia menjalin silaturahim. Maka kalau kita sering silaturahim, ini upaya untuk mendapatkan rizki, maka Allah akan memanjangkan umurnya dan melapangkan rizkinya. Wallahu a'lam. Itu ada kaitannya pembahasan tentang takdir itu ya. Ada takdir itu yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Nah itu ya, insya Allah lain kesempatan. Silakan Pak Mahdi. Menarik sekali. Ada sebagian orang yang seperti kita ketahui berpaham Jabariyah. Berpaham Jabariyah. Jabariyah. Ada yang Jabariyah ini menuju kepada apa yang didapatkan oleh sistem Maryam. Hai Maryam, kata Zakaria, ini makanan kamu dapat dari mana? Iya. Allah yang mengirimkannya kepada aku. Iya. Beliau kan tidak kemana-mana. Iya. Tapi Qadariyah bahkan kalau tidak berusaha tidak dapatkan apa-apa. Kalau ini bisa dijelaskan. Nah, barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaannya nyambung, yaitu dengan pertanyaan sebelumnya. Baik. Kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah adalah salah satu kelompok sekte yang sesat, ya. Yang mana mereka mengatakan salah satu pemahamannya adalah sebenarnya bukan Jabariyah, Qadariyah. Jadi mereka mengatakan semuanya itu adalah tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Semuanya itu hasil upaya kita. Itu kalau Qadariyah. Kalau Jabariyah sebaliknya, nggak usah ngapa-ngapain, ya rezeki itu akan datang. Dalilnya pakai Maryam, di mana Maryam itu dapat kiriman makanan dari langit tanpa dia bekerja. Sehingga dalam hal ini mereka mengatakan sudah kita nggak usah bekerja, ya cukup berdoa saja maka Allah akan memberikan itu. Bagaimana dengan seperti ini? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan salah bahwasanya kisah tentang Maryam yang beliau mendapatkan makanan dari Allah Azza wa Jalla, rizki dari Allah berupa makanan, padahal dia tidak bekerja. Jangan salah, Maryam adalah sosok wanita yang berkhidmat di masjid. Dia tidak pernah pergi kemana-mana kecuali di masjid, dan beliau adalah wanita suci. Katanya Allah di dalam Al-Quran, siapa di antara kalian yang beribadah kepadaku, Allah akan mencurahkan rizkinya.
Sehingga dalam hal ini yang dilakukan Maryam ini sesuai dengan dalil. Dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan curahkan karunia-Nya berupa makanan tersebut. Lah kalau begitu Ustaz, berarti kalau begitu kita ini ibadah saja, tidak usah bekerja, ya. Sedangkan bekerja itu bagian dari ibadah. Kerja itu bagian dari ibadah. Tolong sebutkan nabi yang tidak bekerja. Ada. Rasul ternak kambing, bahkan berjualan. Nabi pengembala kambing, Rasul. Nabi Hud bekerja. Semua nabi bekerja. Nabi Daud bekerja. Semua nabi dan rasul bekerja untuk mengais rezeki dari Allah. Mana yang lebih baik, Rasul, nabi dan rasul, ataukah kelompok Jabariyah yang punya pendapat seperti itu? Tentunya yang baik adalah Rasul, para nabi dan rasul. Mereka juga bekerja. Jadi ini pemahaman yang salah, yang tidak boleh kita adopsi. Kita harus bekerja, dan kerja itu bagian dari ibadah. Dan kalau kita beribadah, Allah akan curahkan rizkinya kepada kita. Wallahu a'lam wa bishawab. Itu ya. Baik, yang lain? Ya, terakhir. Ibu-ibu tidak ada? Tidak ada. Silakan. Bahasan yang menarik sekali. Tadi kami tertarik dengan tambahan hadis yang harusnya dari susul kan. Ya. Yaitu mengenai orang yang ingin dilapangkan Rizkinya, panjangan umurnya. Sebenarnya ada jembatannya yang penyambungnya antara yang ini dengan kenyataan di lapangan. Untuk rezeki. Orang yang rajin bersilaturahmi itu hubungannya dengan kelas dari banyak hubungan. Dalam ilmu marketing, dalam motivator marketing itu sudah dirintis sekali bahwa customer satisfaction sangat diperlukan untuk menaikkan omset. Ya. Ini sebenarnya diterapkan oleh non muslim pun menerapkan itu. Mulai ada marketing, ada produk, kemudian ada promosi, itu diterjemahkan dalam bisnis. Ya, tentu saja hasilnya apa ya? Nah, terus kemudian mengenai yang itu di kantor jelaskan, tambahin yang mengenai kemajuan umur. Bagaimana kaitan? Nah, barakallahu fiik. Memang ini bahasanya tentang masalah takdir sebenarnya ya. Baik, tidak apa-apa, saya singgung saja sedikit. Jadi begini, Nabi SAW bersabda, tolong dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5 Pak Din. Minta tolong ya, jilid 5. Kita lihat ya, di jilid yang kelima hadisnya yaitu adalah hadis nomor 2488. 2488. Oh ya, jilid 5. 2488 yaitu dari riwayat Ahmad dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan 2488. Silakan dibuka 2488. Ayo, cepat dikit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Ya. ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya, Siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah umurnya, terus dan ditambah rezekinya, lanjut, maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terus, dan menjalin hubungan kerabatnya. maka hendaklah dia melakukan perbuatan baik kepada orang tuanya, birrul walidain, dan menjaga hubungan kekerabatan, silaturahim. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa benar umur itu bisa bertambah? Katanya umur itu sudah ditetapkan. Ketika anak itu berada dalam perut kandungan seorang ibu, kan sudah ditulis oleh Allah ajalnya, rizkinya. Lah kok bisa berubah itu, kok bertambah? Itu gimana? Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan umur itu tidak bisa bertambah, umur itu tidak bisa berkurang.
Apakah mereka punya dalil? Punya. Ya, dalil yang mereka usung adalah yaitu di dalam Al-Quran, suratnya surat Fatir, surat yang ke-35, ayatnya ayat yang ke-37. Ya, mohon maaf, ayatnya ayat yang surat 35, ayatnya ayat yang sebentar, 11. Surat Fatir ayat 11. Sebagian ulama mengatakan umur tidak bisa bertambah, umur itu tidak bisa dikurangi, umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka pakai dalil surat Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wala tada'u illa bi'ilmih. Poinnya sekarang, poinnya wa ma yu'ammaru min mu'ammirin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. Baca Pak Didi. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, lanjut, kemudian Dia menciptakan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun, dan tidak ada seorang perempuan mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Lanjut, poinnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya. Ulang lagi kalimatnya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang. Terus. Dan tidak pula dikurangi umurnya. Melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ulama pakai dalil ini. Mungkin bertambah, mungkin berkurang. Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Baik, kita hargai pendapatnya. Kita hargai karena pakai dalil. Sekarang kita lihat ada dalil, yaitu ulama yang mengatakan umur bisa bertambah. Bahkan bukan hanya bertambah, umur bisa berkurang. Loh, bisa berkurang? Iya. Mana dalilnya? Dalil satu, agak banyak ini dalilnya. Dalil yang pertama suratnya sama Pak Didi, surat Fatir, tapi ayatnya ayat 37. Allah berfirman, Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum. Itu poinnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Silakan baca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakan lolongan penduduk neraka? Lanjut. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh. Stop. Keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Yang berlainan dari dulu yang pernah kami kerjakan. Sadarnya sudah sampai masuk neraka, ya telat. Sudah adab sudah di depan mata, baru insaf, terlambat. Apa katanya Allah? Jawabannya Allah untuk penduduk neraka. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Stop. Allah mengatakan kepada penduduk neraka, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Berarti umur bisa panjang. Pakai dalil ini. Seakan-akan Allah mengingatkan penduduk neraka, aku berikan kalian umur 60, ada yang 70, bahkan lebih. Untuk apa umur itu? Kalian gunakan untuk apa? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Dalil pertama, ulama yang mengatakan umur bisa bertambah, bahkan nanti tak kasih dalil umur bisa berkurang. Yang kedua dalilnya adalah doa Nabi kepada Anas bin Malik. Coba Pak Didi, tolong bukakan Sahih Bukhari yang asli di kitab 9 kitab. Ya itu di situ. Download kan? Sudah download kan? Nomornya 1982. Sahih Bukhari 1982. Kita dengarkan doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma atil hayatahu, ya Allah panjangkan umurnya. Padahal umur itu sudah ditetapkan, tapi didoakan. 1982.
Oh, Sahih Bukhari yang asli itu. Apa itu yang cetakan terjemahan? Saya bacakan saja yang tadi sudah kami sebutkan. Doanya Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma aksir ya malahu, ya Allah perbanyak hartanya, wa waladau, perbanyak anak-anaknya, terus kemudian wa atil hayatau, panjangkan umurnya, waghfir lahu, ampuni dosa-dosanya. Nabi mendoakan Anas 4, didoakan panjang umur, ya diperbanyak umurnya, didoakan banyak harta, didoakan banyak keturunan, didoakan panjang umurnya, dan didoakan ampunan oleh Nabi. Ternyata benar dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik wafat usia 106 tahun. 103. Anaknya 106. Setahun 2 kali istrinya melahirkan Anas bin Malik itu, gara-gara doanya Nabi ini. Ya, tolong nggak usah dipikir itu gimana menyusuinya ya, setengah tahun. Ya, nggak usah dipikir. Ini adalah kekuasaan Allah. Sudah ya, umurnya meninggal 103 Anas, hartanya banyak. Loh, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kalau begitu, kalau memang umur itu sudah ditetapkan, ngapain Nabi mendoakan panjangkan umurnya? Kan umur sudah dipatok, tapi tetap Nabi mendoakan. Berarti ada umur itu bisa bertambah. Buktinya didoakan panjang umur. Orang tua juga boleh mendoakan anaknya. Mudah-mudahan nak, ya kamu dikasih panjang umur, diberkahi umurmu. Nah itu. Yang ketiga dalilnya, nah ini yang agak menarik, yaitu dalilnya di dalam hadis Tirmidzi. Nomornya Tirmidzi 3076 3076 ada ketemu? Loh kok enggak lengkap itu ya? Iya 3076 Tirmidzi ya. Di situ diceritakan ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya begitu ya. Setelah itu Allah memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya. Adam bertanya, Adam bertanya, ya Rob, siapakah mereka ini? Katanya Allah Azza wa Jalla, ini adalah anak keturunanmu. Ditunjukkan semua oleh Allah. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam melihat seorang laki-laki yang diantara dua matanya itu mengeluarkan cahaya. Nabi Adam tanya, siapa orang ini? Dia adalah anak keturunanmu juga, namanya Daud alaihissalam. Padahal Nabi Daud belum ada waktu itu, tapi Allah tunjukkan ini Daud. Nabi Adam bertanya, berapa umur yang kau berikan kepada Daud? Allah Azza wa Jalla menjawab, yaitu 40 tahun. Ya, dalam riwayat lain mengatakan 60 tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, berikan yaitu 60 tahun dari umurku, berikan kepada Daud. Ambil 60 tahun dari umurku, berikan kepada Daud alaihissalam. Sehingga singkat cerita Nabi Daud jadi 100. Ketika berarti bertambah ya, awalnya berapa ditambah. Ada itu penambahan umur. Daud awalnya berapa dikasih oleh Nabi Adam, lalu kemudian setelah itu bertambah. Terus kemudian dan Nabi Adam umurnya berkurang, pengurangan umur. Terus kemudian ketika malaikat maut pencabut nyawa mendatangi Adam alaihissalam, maka kata Nabi Adam alaihissalam, engkau datang terlalu cepat. Umurku masih sisa 60 tahun. Katanya malaikat maut, yang 60 tahun itu sudah kau kasihkan kepada Daud. Katanya Nabi Adam bahwasanya dia mengingkari apa yang dia katakan. Katanya Rasulullah, sejak saat itulah Adam lupa, maka umatnya, pengikutnya, anak cucunya juga mudah lupa. Kita kan mudah lupa. Sejak saat itu Adam mengingkari, maka kita kadang-kadang suka mengingkarinya. 33, ketemu nomornya 3368. Ya 3368, panjang memang hadisnya. Berarti singkatnya hadis ini panjang, hikmah pelajarannya panjang. Singkatnya adalah umur bisa bertambah, umur bisa berkurang. Baik. Bahkan, ayo tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Ini jilid 3. Nomornya 1638. Kita dengarkan 1638 dan 1639. Kita dengarkan. Ayo. 1638 dan 1639. Ya, silakan baca. Dari 1638, yuk.
Dari Tauban radhiyallahu anhu, ia bertuturkan, Rasulullah SAW bersabda, isinya, tidak ada yang dapat menolak takdir, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kecuali doa. Yang bisa merubah takdir itu doa. Terus, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Ulang-ulang lagi, tidak ada yang bisa menambah umur. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Kecuali kebaikan-kebaikan. Orang kalau melakukan perbuatan baik, umurnya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menurut pendapat yang kedua tadi itu ya. Ulang lagi, 1939, 19 Salman Al-Farisi, silakan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, tidak ada yang dapat menolak qada atau keputusan Allah kecuali doa. Terus, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Berarti kalau gitu Ustaz, takdir itu bisa berubah. Bisa. Mari kita lihat dulu. Ringkas saja. Takdir ada 4. Diingat-ingat. Ya ini bahasanya agak panjang, tapi saya singkat aja ya. Takdir itu ada 4. Yang pertama namanya takdir azali. Apa takdir azali? Semua ketetapan Allah sampai nanti hari kiamat semua sudah tertulis. Termasuk kita ini meninggal kapan, meninggalnya di mana, termasuk daun-daun yang berguguran hari ini di dunia ini berapa jumlahnya, besok kita ngapain, semuanya sudah tulis, semuanya lengkap sudah. Dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz, namanya azali, takdir azali. Yang kedua namanya takdir umri. Apa takdir umri? Penetapan Allah pada saat sang jabang bayi ada dalam kandungan seorang ibu, usia kandungan 4 bulan, umurnya, ajalnya. Loh, ini apa ini? Ini apa ya, bahasa yang paling enak itu, pretelan itu apa? Pretelan itu apa? Rinciannya yang azali, protolannya yaitu yang umri itu. Jodohnya, ajalnya itu pada saat bayi itu usia 120 hari. Baik, itu nomor 2. Yang ketiga adalah takdir sanawi, tahunan, setiap tahun berubah. Dalilnya surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat turun, termasuk Jibril, menetapkan urusan manusia untuk tahun berikutnya. Lu pada saat Lailatul Qadar, iya, setiap Lailatul Qadar dirubah. Makanya saudara-saudara kita yang meninggal duluan kemarin, maka itu berarti Ramadan kemarin, Ramadan tahun yang lalu sudah ditulis. Orang ini tidak akan ketemu Ramadan berikutnya, sudah ditulis oleh Allah. Ya pada saat itu penetapannya. Lah ini dari mana ini? Pretelannya dari, protolannya dari yang azali, rinciannya. Diprotoli lagi, dirinci lagi sama Allah. Baik, itu tiap tahun. Makanya kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar, itu gunakan untuk itikaf, minta yang terbaik oleh Allah. Jodoh, rizki, rumah tangga. Kita nggak tahu sampai tahun depan ini gimana. Nah itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat terakhir takdir. Nah ini yang mengerikan, horor ini. Takdir yaumi. Apa yaumi itu? Takdir harian. Ada dalilnya, surat Ar-Rahman ayat 29. Apa kata Allah? Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Ar-Rahman ayat 29. Sibuk apa Allah itu? Baca tafsir Ibnu Katsir. Sibuknya Allah adalah Allah menyelamatkan, yaitu kaum muslimin. Lalu kemudian Allah menolong anak-anak kecil yang kena musibah. Allah menyembuhkan orang sakit setiap hari. Sekarang panjenengan sudah tahu takdir ada 4, azali, umri, sanawi, kemudian yaumi. Ustadz, yang bisa berubah ini yang mana Ustadz dari 4 ini? Nomor 2 sampai nomor 4. Umri, sanawi, yaumi berubah. Lah terus yang nomor 1 tidak berubah. Contohnya, aplikasinya, realisasinya, ada orang yang ditulis di azali mati umur 50 tahun. Ternyata orang ini rajin silaturahim sehingga matinya umur 60 tahun, dikasih tambahan 10 tahun. Umur 50, angka 50 sudah Allah tulis. Orang ini bakal rajin silaturahim, sudah ditulis. Matinya jadi 60 sudah ditulis. Penetapannya, sak perubahannya semua sudah ditulis. Azali, itu yang tidak bisa berubah. Berarti tugas kita Ustaz berdoa, minta yang terbaik dari Allah SWT. Selesai. Faham sampai di sini?
Ya, gitu ya Pak ya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita dengan kebaikan-kebaikan ya. Dan semoga Allah menakdirkan kita sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.